wisata ya Pak? Iya, Ya kan kita nggak tahu wali waris mana. Yang tahu saya kan keamanan kawasan sini Pak. Cuma ngecek aja. Ngecek doang Pak. Harusnya kalau ngecek kasih informasi ke kita. Bukan saya yang ngurus soalnya. Nah, sebagai keamanan di sini. Kehadiran Angelica Simperler beserta suami Riko Hidros yang awalnya hanya ingin menunjukkan kepada awak media titik lokasi tanah seluas 9,3 hektar yang diduga disalahgunakan oleh pihak pengembang, ternyata sempat membuat pihak keamanan di sekitar lokasi tersebut mempertanyakan. Aktivitas Angelica dan Riko ini disebut tidak mendapat izin. Namun secara singkat, pesinetron 38 tahun itu sempat memperlihatkan bagaimana kondisi tanahnya yang beralih fungsi, namun tidak ada kejelasan yang pasti untuk para pemilik tanah tersebut. Jadi ini lokasinya yang tadi kita udah omongin. Dari sini sampai sana, apartemen. Ya apartemen juga ya Bang? Iya apartemen juga. Nanti seberang juga. Sama nanti kita teman-teman bisa shoot juga di Gading Festival, itu udah banyak di restoran. Jadi luasnya 9,3 hektar. Bang berarti kalau seberang juga di tanah harusnya jalan atau termasuk harusnya? Iya termasuk. Jalan mestinya. Iya udah nggak bisa. Ya, makanya kita nih berjuang lah sama-sama lah. Ya mudah-mudahan lah bisa ada keadilan buat ahli waris lah. Permasalahan tanah yang begitu luas ini sebetulnya sudah pernah diperjuangkan oleh pemilik tanah sejak tahun 2011 lalu. Pemilik tanah yang berasal dari pihak suami Angelica memiliki hampir 10-30% dari 9,3 hektar tanah yang ada. Sementara ada 17 sertifikat dari 17 kepala keluarga yang terus diperjuangkan hak-haknya. Jadi banyak ahli waris ojek yang online. ojek online, ada yang jaga parkir, Banyak yang hidupnya kekurangan dan bahkan mengharap bertahun-tahun mengharapkan hasil kelangsungan dari hidup sini. dan hasil dari ini gitu yang diperjuangkan gitu, sampai ada yang mudah-mudahan sakit-sakitan, dengan ini bisa segera lah dari pihak pengembang menghubungi kita lah. Kita pengen cepatnya. Kita cuman jangan dizolimi. Iya. Tapi setelah berjuang berapa tahun? Ya ini sih udah masuknya ke situ ya. Makanya kita mau itikat baiknya lah. Angelica Simperler bersama beserta belasan kepala keluarga dan bantuan kuasa hukum mengaku melakukan hal ini agar pihak yang berseberangan dengan mereka bisa melihat kabar ini. Karena sampai tahun ini belum ada komunikasi yang terbangun antara pemilik tanah dengan para pengembang yang sudah mengolah tanah tersebut. Berkumpulnya untuk para pemilik tanah, ahli waris dan juga kuasa hukum, kita bertemu di sini sepakat untuk melakukan respon, ingin menyuarakan ada tanah yang diambil alih gitu kan, ada tanah yang diambil alih. Jadi pengen sampai gitu ke mereka, pengen mereka notice, pengen mereka aware gitu, pengen mereka juga punya hati nurani untuk ini nih gitu, ini hak orang loh, ini tanah orang, ini rumah orang gitu, rumah dalam istilah ini milik orang lain yang tidak ada izinnya, tidak ada itikat baik dari mereka, yang dari tahun 2011 itu udah diuruk, udah dibangun oleh perusahaan besar gitu. Jadi kami sudah mengirimkan beberapa kali surat permintaan klarifikasi, keterbukaan informasi, dan juga permintaan pertemuan ataupun mediasi. Dan kami juga sudah kirimkan beberapa kali surat somasi, 3 kali juga kami kirimkan, dan dengan harapan bahwa sekarang pihak-pihak yang menguasai tanah tersebut ada keterbukaan informasi kita semua, sehingga kita bisa sama-sama mencari titik temu. Luas tanah 9,3 hektar yang secara tersirat diambil secara paksa oleh pengembang, secara hitung-hitungan angka mencapai kurang lebih 1,3 triliun rupiah. Namun Angelica menyebut jika besaran rupiah yang dihitung bukan merupakan tuntutan yang harus diganti. Pemilik nama lengkap Angelica, Faustina Simperler, menyebut semua bisa dibicarakan asal komunikasi dirinya dengan pihak pengembang bisa dibuka. Sebenarnya kalau kerugian kita bicara angka, bicara nominal itu agak sulit ya. Kalau dihitung-hitung, tadi kan udah dibocorin sedikit, mungkin bisa 1,3 triliun dengan 9,3 hektar ya. Gitu. Tapi kan kita tidak menuntut segitu. Dan dengan berjalannya waktu juga banyak perubahan gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan kita bisa duduk bareng nih dengan kesepakatannya gimana, cari solusinya gimana nih gitu.
Perjuangan Angelica Simperler dan suami memang terlihat sangat panjang, bahkan tidak terendus oleh awak media. Pemberitaan mengenai masalah tanah yang sedang dia hadapi baru terdeteksi beberapa waktu ke belakang. Mengapa akhirnya Angelica mengambil langkah untuk membuka dugaan mafia tanah ini ke publik? Baru Ada kendala kah atau? sekarang karena kan kemarin kan kita udah Masih ngurus, ada harapan, ada masih jawaban, ada harapan, masih menunggu kita ya. ngurus nunggu dengan berganti-ganti juga kuasa hukum, ternyata yang sebelumnya kan nggak ada titik terang nih gimana, kita masih mengupayakan gitu. Dan istilahnya sekarang kalau viral dulu baru dilihat gitu ya. Jadi pengennya kita juga minta bantuan, doa, support juga. Mudah-mudahan juga ada pergerakan hatinya dari yang melihat ini gitu untuk apa sih namanya? Mungkin netizen juga gitu kan, dengan cara sekarang kan yang viral itu yang lebih diperhatikan gitu. Mungkin bicara di belakang layar kita udah apa sih macam-macam deh. Nah, dari mungkin dengan cara di viral seperti ini ya mereka notice.